Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan Lukas 14 ayat yang ke-33 ya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu. Jadi tidak ada kekecualian. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, kata-kata ini kelihatannya sederhana saudara, tapi ini cukup keras ya toh? Untuk jadi muridnya Tuhan Yesus saja harus melepaskan segala-galanya. Nah, gampang apa susah? Hah? Susah. Susah. Susah sekali. Nah, jadi kalau susah, kalau saudara susah lah. Sekarang ini berarti saudara ini sudah memenuhi ayat ini belum? Hah? Belum toh? Ah, iya. Lah kok ngaku-ngaku muridnya Yesus? Hah? Ini loh saudara. Makanya banyak orang Kristen itu tidak ngalami apa yang Tuhan Yesus itu janjikan. Padahal janji Tuhan itu luar biasa loh. Hebat luar biasa. Saudara percaya tahu kalau rencana Tuhan itu pasti baik toh? Amin toh? Nah iya. Tapi kenapa kok kamu tidak ngalami? Ada yang ngalami, tapi ada yang enggak. Nah ini ruginya orang Kristen. Saya dulunya juga tidak kepengen jadi orang Kristen. Kenapa? Kalau saya lihat orang Kristen itu banyak yang munafik. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dipercayain itu tidak dilakukan. Contohnya saja kamu nyanyi tadi ya. Lebih baik tinggal di rumah Tuhan berapa? Sehari daripada 1000 hari loh. Kamu bisa nyanyi kah? Kamu duduk diam di bawah kaki Tuhan sehari aja kuat dah? Ayo tidur. Kuat dah? Sehari masuk kamar, ngonci, ndak makan, ndak minum, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kuat dah? Ndak kuat dah? Lah iya. Nyanyi bisa dah? Tapi ndak ngalami lah. Nah itu masalahnya. Makanya saudara, kita kerap kali tidak mengalami itu karena apa? Karena masalahnya saudara ndak mau melakukan, ndak taat, ndak setia. Kalau saudara itu setia, Tuhan itu berani bohong ndak? Ndak bisa, Tuhan ndak bakal berani bohong. Dia pasti menepi. Makanya saya berani menyaksikan, saya berani mengatakan bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab ini luar biasa. Saya ngomong begini setelah ngalami. Makanya jadi orang Kristennya jangan cuma sekedar punya merek, alami sendiri. Masuk surga itu tidak gandeng-gandengan. Tidak bisa kamu bilang doain dong supaya saya masuk. Tidak ada. Tuhan Yesus bilang apa? Tidak ada. KKN itu tidak dia. Saudara tahu KKN tidak ada. Tapi kalau Tuhan mau KKN bisa tidak? Bisa. Tuhan suka KKN tidak? Ayo, Tuhan suka enggak? Suka. Tuhannya suka, tapi buat kamu tidak boleh. Itu aneh dari situ. Nah, makanya contohnya ya kan? Kalau ada orang yang dekat sama Tuhan, terus ada orang itu ada punya masalah. Nah, orang yang dekat sama Tuhan itu kalau dia berdoa didengar. Betul tak? Itu KKN enggak? KKN. Tapi jangan salah ngerti. Kalau Tuhan yang nyuruh baru berhasil. Tapi kalau orang itu sendiri tidak boleh. Contohnya orang yang sakit itu, dia minta sama orang yang dekat Tuhan, tolong dong Pak, doain dong. Kalau kamu bapaknya yang minta kan boleh, gitu tak? Biasanya gitu tak? Tidak bakal didengar. Kenapa? Karena ada ayat berkata, terkutuk orang yang berharap pada manusia.
Tapi kalau Tuhan yang nyuruh pada orang yang dekat sama dia itu, doain dia. Cespleng. Ngomong aja beres. Tapi kalau dia yang mau, makanya saudara, ayat ini ngomong begini, kalau kamu mau menjadi muridku, tinggalkan semua-semuanya. Lepaskan semua-semuanya. Baru engkau itu sungguh-sungguh murid. Kalau kamu muridnya Yesus, apapun yang dijanjikan Yesus pasti digenapi. Makanya kalau saya mengatakan sudahlah, kalau kamu bilang gini, Pak, bagaimana saya mau jadi bisa mengalami bersama dengan Tuhan? Baca Alkitab, alami sendiri. Sekedar dengar boleh, kesaksian itu baik. Tapi kalau kamu tidak mengalami, tidak bisa. Karena apa? Karena untuk melepaskan segala sesuatu ini bukan hal yang gampang, saudara. Contohnya saya bangun pagi, terus terang jujur, gampang apa susah? Coba. Oh, jadi rahasianya bangun pagi, Pak? Iya. Ya, saya sudah coba, Pak. Lihat, ada orang punya masalah. Lalu Tuhan mengatakan pada saya, bangun pagi, sembahyang. Sementara masalahnya belum selesai, seminggu ngotot. Ngantuk. Tapi setelah seminggu gak ada ketulungan, berhenti tidak? Berhenti, kecewa. Padahal kalau engkau itu setia, sebab Tuhan itu sudah mengatakan lepaskan semua. Artinya salah satu melepaskannya apa? Ikatan di mana kalau kamu punya masalah, kamu berdoa terus, lalu kamu kerap kali kan gini, mana pertolongannya? Mana jalannya? Kok enggak dikasih jalan-jalan? Loh, kalau kamu tanya gitu itu, kamu datang sama Tuhan itu pakai caramu apa pakai caranya Tuhan? Hah? Nah, kalau pakai caramu berarti kamu belum melepaskan kehendakmu toh? Ya udah bakal dijawab. Nah ini loh saudara, kerap kali itu kita enggak tahu. Padahal sebetulnya Tuhan itu omongannya itu gampang, sederhana. Makanya saya selalu bilang apa? Udahlah baca Alkitab, alami dewek. Gak ngerti Pak, lo justru dia gak ngerti itu benar. Hah? Ayo, kamu ini tak tanyai sekarang. Baca Alkitab, ngerti baru dilakukan atau baca Alkitab, ngerti gak ngerti dilakuin? 90% dari kamu mesti ngerti dulu baru dilakuin, betul? Betul? Itu bukan iman. Itu pengertian. Iman itu percaya sesuatu yang belum kelihatan. Jadi ngerti enggak? Ngerti enggak? Enggak ngerti. Jadi iman itu apa? Baca Alkitab, ngerti enggak ngerti? Lakuin aja lah. Ya kan? Berarti kamu sekarang ini dulu jalan dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan itu dengan iman pandai. Hah? Percayamu sekarang ini loh, dengan iman apa dengan pengertian? Wah, kalau ditanyai di sini iman. Tapi kenyataannya pengertian dan iman. Coba contohnya saja. Contohnya kamu berani kayak yang saya alami. Nah, contohnya gini. Ada orang datang, ya, bukan datang. Contohnya yang di Jakarta sajalah. Saya pada waktu khotbah ada ibu-ibu di ujung sana itu bunting besar nangis terus. Aku bilang, Bu diem. Nangis itu enggak pelan-pelan, sampai kedengeran semua. Lah kan khotbahnya enggak denger. Wow, aku bilang. Kamu ini datang persekutuan ini mau nangis atau mau dengar firman? Saya bilang. Lalu dia bilang mau dengar firman tapi takut. Kenapa? Saya besok dioperasi. Lalu dioperasi kok takut? Anakku sungsan, kebalik, jadi tidak mau muter. Jadi besok mesti dioperasi. Aku bilang,
Lah saya dokter gigi operasi kok nangis, kok takut. Lah saya enggak bisa mengerti orang itu karena memang enggak pernah dioperasi ketakutan. Yang namanya operasi itu sudah ngeri. Apalagi bedah namanya kaisar. Ya toh? Bedah anak itu kan kaisar toh. Jadi bedahnya paling besar. Padahal bedah jantung besar mana? Hah? Ngeri mana? Ngeri bedah jantung daripada sekarang 10 cm man. Dokternya pinter-pinter. Namanya kenapa nangis? Ya takut Pak. Diam, dengar firman. Nanti ada jalan bisa diam dia. Tapi setelah selesai khotbah nangis lagi. Akhirnya saya bilang, Tuhan ini ibu bagaimana sih? Aku bilang, Tuhan itu bilang kasihan. Oh ya, Tuhan itu penuh pengertian saudara. Saya enggak. Jadi jangan kira kalau saya hamba Tuhan terus wah kayak Tuhan Yesus penuh pengertian. Siapa bilang? Manusia tetap manusia, betul lah? Jadi jangan lihat hamba Tuhan, jangan bilang hamba Tuhan kok gitu. Biasa. Masuk surga tidak gandeng-gandengan dengan lihat orang. Nah, lalu saya datangi, kasihan Tuhan ya. Setelah kasihan saudara tahu, lah terus apa yang aku harus ngomongin? Ibu percaya saja, udah jangan takut, pulang. Nah, terus piye Tuhan? Suruh pulang, suruh berangkang, suruh merangkak kayak kebo. Ayo coba, saya dokter, meskipun dokter gigi, punya istri, pernah melahirkan 3 anak. Logikanya bagaimana? Anak di dalam perut ini sungsang, lalu Tuhan mengatakan suruh merangkak kayak kebo, besok muter. Mana ada? Mana ada anak muter semalam muter? Enggak, itu kan butuh berhari-hari, betul tak? Bayangin, ayo, kira-kira kalau kamu tergerak ngomong begitu, menurut logika, enggak logis, berani ngomong enggak? Ayo, berani? Tak berani tak doa ke supaya ngalamin. Nanti saudara. Makanya kita kerap kali tidak mengalami mujizat, kenapa? Tidak mengalami firman Tuhan, kenapa? Karena kita tidak melepaskan segala milik kita, keakuan kita, takut malu, ya toh? Takut kalau kata-katamu tidak jadi, betul enggak? Itu yang menghambat saudara itu tidak mengalami kuasa Allah dinyatakan, saudara tahu? Saya orangnya memang suka petualangan sama Tuhan. Saya masa bodoh. Kalau saya omongin tidak jadi, yang maluan Tuhan bukan saya. Ya tetap saya yang dimaki, ya toh. Tapi Alkitab ngomong apa? Kalau kamu dihina karena namaku, upahmu besar. Jadi tambah untung enggak? Nah, kamu mau untung apa mau rugi? Mau untung tak? Mau untungnya mau tak? Tapi dimaki takut tak? Nah itu makanya enggak dapat apa-apa. Tapi kalau saya udah peduli. Saya bilang, Bu, jangan nangis, pulang, masuk kamar, nurunin kasur, merangkak muter-muter. Merangkak bagaimana Pak? Ya kayak kebo tuh. Supaya perutmu itu gantung, anakmu gantung, jadi perutnya itu melar, membesar, ya toh? Anaknya kan di bawah. Jadi kamu nanti merangkak, anaknya muter. Kamu ngomong, nak muter nak muter nak. Omongin. Oh bisa Pak, wes percaya, lakuin, paling penting besok alami. Nggak nangis lagi, bisa percaya dan nekat. Dari sebab saya yakin kalau dia ibu ini kenapa kok nurut? Karena kepepet dah. Daripada dioperasi lebih baik merangkak toh. Nah siapa tahu jadi, betul enggak? Kalau enggak jadi ya enggak apa-apa toh. Makanya kenapa saudara kerap kali sama Tuhan dipepet-pepet? Karena saudara enggak percaya. Maka dari itu ibu ini nurut, muter-muter.
Sampai malam enggak pulang, sampai malam enggak masuk kamar di kamar. Nah, suaminya kan bingung, loh kemana ini dia? Masuk kamar. Dia buka kamar, lah ngapain kamu? Muter-muter ngerangkak. Loh kamu besok operasi kok malah enggak tidur ngerangkak. Kamu ngapain kamu? Saudara tahu ngomongnya apa? Hamba Tuhan tadi ngomong suruh ngerangkak. Siapa? Dokter gigi. Sinting kan. Makanya kalau saudara ikut Tuhan ke belum dicap orang gila, enggak ngalami kamu. Enggak usah khawatir. Dia bilang, biarilah Pak, nyoba siapa tahu besoknya enggak usah operasi. Nah, jadi suaminya tidur dewek, sampai geleng-geleng lihat istrinya. Asal capek tidur, bangun ngerangkak lagi. Semalam suntuh. Sebab Tuhan bilang semalam suntuh. Kalau capek tidur, bangun ngerangkak. Saudara, besok dibawa masuk ke kamar operasi. Jangan kira kalau sudah gitu terus datang ke rumah sakit, oh enggak usah, enggak bisa masuk kamar operasi. Karena dokternya kan sudah janjian mesti dioperasi dan enggak punya pikiran bahwa tidak dioperasi. Betul enggak? Jadi masuk, setelah masuk mau dibedah, dipencet-pencet, dibedah sebelah mana. Dokternya bilang, loh itu tidak perlu dioperasi, kenapa? Perutnya sudah siap, anaknya, kepalanya sudah di bawah, mau keluar. Bingung dia, hanya dibedah apa Lalu dia tanya sama ibu ini, Ibu, tadi malam ke tukang pijet? Enggak. Lah kok anak Isa muter? Dia bilang, apa dokter? Muter dokter. Muter. Wah puji Tuhan. Ngapain? Minum obat? Tidak. Ngapain? Merangkak kayak kebo. Dokternya bilang, hah? Itu teori dari mana? Logikanya mana? Tapi muter dokter, muter. Wah Tuhan luar biasa. Saudara tahu? Saudara tahu, kalau engkau tidak mengalami segala perkara tidak mungkin, saudara tidak akan percaya. Maka dari itu saudara, kita harus belajar benar-benar. Kalau engkau dan saya mau mengikut Yesus, mau jadi murid, lepaskan segala sesuatu, terutama keakuan cara berpikir kamu. Karena kekhawatiran, ketakutan itu yang menyebabkan kasih itu tidak sempurna. Kasih yang tidak sempurna itu tidak bisa nurut. Karena kasih itu melakukan perintah Tuhan, nurut. Jadi kalau saudara takut, khawatir, itu tidak akan terjadi apa-apa. Maka dari itu, lihat di dalam Yohanes 15. Ayat 15 dan 16. Coba kita perhatikan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Nah, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Lihat saudara, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Loh, janjinya Tuhan ini luar biasa saudara. Yang pertama, Tuhan berkata, aku tidak panggil kamu hamba lagi, tetapi sahabat. Karena apa? Karena aku, kata Tuhan, memberitahukan apa yang Bapak beritahukan kepadaku. Jadi segala sesuatu yang kehendaknya Bapak akan diberitahukan kepadamu. Kalau hubungan saudara sama Tuhan akrab, dekat, maka kerap kali saudara itu bilang gini toh, Pak, bagaimana sih Pak jalan keluarnya? Bagaimana Pak mau tahu ini, tahu ini? Saudara, tidak usah repot-repot, tidak usah kamu kepingin apa.
Dekatkan dirimu dengan Tuhan. Caranya baca Alkitab, bangun pagi, sembahyang, lalu lakukan saja apa yang Alkitab katakan. Udah. Nah, bagian-bagian yang mana yang menjadi prioritas itu yang muncul. Yang muncul permulaan. Firman yang diwahyukan kepadamu. Ini yang penting. Firman kamu baca secara umum, tapi nanti yang muncul dimunculkan oleh Tuhan. Nah, itu firman yang diwahyukan. Itu lakukan. Memang tidak masuk akal. Tuhan tuh sukanya memang aneh-aneh. Kalau masuk akal itu bukan Tuhan, itu kamu. Tapi kalau Tuhan itu tidak masuk akal. Jadi banyak orang mengatakan punya masalah. Ya punya masalah. Lalu bagaimana ya Pak? Masalah saya kok tidak selesai-selesai. Tidak ada jalan keluar. Loh, masalahnya itu begini saudara. Kamu punya masalah, punya utang, punya sakitnya. Pada waktu kamu utang, pada waktu kamu usaha, kamu tidak berdoa lebih dahulu. Sehingga kalau sudah menghadapi masalah, baru kamu ribut sama Tuhan. Padahal kalau saudara itu dari permulaan, segala sesuatu kamu berdoa minta pimpinan Tuhan. Biarpun seolah-olah gagal, belum jalan, tetap ada jalan keluar. Ini contohnya. Ada seorang pengusaha. Ada pengusaha dia berdoa, Tuhan tuntun jalan-jalanku, langkah-langkahku. Nah, dia jalan, dituntun terus. Tapi tidak punya duit, dia tidak punya duit loh. Tapi dia ketemu temannya dia bilang, ayo kamu join sama saya. Oke, kita sudah sama-sama doa, kamu doa, saya doa, oke kita join. Nah, saudara, usaha ini sudah habis sampai 1 miliar lebih. Tapi ternyata macet. Macet. Artinya dulunya sudah, waduh, rancar. Sudah tinggal terima uang kontrak, jadi terjadi keributan. Ayo, terjadi keributan, batal semua. Sampai sekarang macet. Nah, kalau macet gitu, kira-kira anak Tuhan ini sembahyang terus dah? Hah? Sembahyang. Terus kemudian bingung dah? Hah? Bingung apa? Bingung karena uangnya bukan uang ya uang orang lain. Nah, tapi saudara harus tahu, kalau ini jalan dari permulaan kamu sudah berdoa, kamu sudah berjalan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, Tuhan yang mengubah. Ubahnya apa? Orang yang punya duit tidak nuntut. Orang yang punya duit tidak minta bunga. Orang yang punya duit bilang, oh tidak apa-apa, sedang ribut, ya sudah biar. Ayo, itu jalan keluar enggak? Karena belum selesai. Pasti nanti jadi, pasti. Cuma kapan? Gak tahu. Nah, itu masalahnya. Tapi kenapa saudara kerap kali lalu kamu pusing, tidak jadi usaha, kemudian utangnya, kemudian orang yang punya uang ribut nagih terus. Kenapa? Karena saudara dari permulaannya tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kamu sudah berjalan, sudah menghadapi begitu, jalan keluarnya bagaimana? Nah, kerap kali orang bilang, Pak, bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya ada satu, berduduk diam di bawah kaki Tuhan, bertobat, duduk diam. Jangan cari jalan dewek. Kalau kamu cari jalan sendiri, pasti tambah tidak karu-karuan. Duduk diam, bertobat, minta ampun, nanti Tuhan pasti buka jalan. Nah, berapa lama? Tuhan yang tahu, betul tidak? Bukan kamu, Tuhan yang tahu. Sebab jalan itu pasti diberikan. Alkitab sudah ngomong, Yesus Tuhan itu namanya jalan kebenaran dan hidup. Tidak mungkin. Tapi kalau kamu jalan sendiri, tidak bisa. Tidak bisa. Ini dia alami oleh hamba Tuhan di Semarang. Dia kelihatannya dapat
dapat untung, dapat pertolongan loh. Dia mau beli gereja, gerejanya itu bekas gedung bioskop dibeli. Nah, beli, terus ada bank yang bilang, oh enggak apa-apa, kami pinjemin loh. Doa sih doa, tapi pakai cara sendiri, bukan pakai cara Tuhan. Akhirnya dia doa. Memang Tuhan sudah mengatakan bahwa gedung itu milik akan diberikan, tapi tidak tanya caranya. Akhirnya utang. Saudara tahu? Utang bertahun-tahun tidak bisa bayar, bunganya saja akhirnya tidak bisa. Gedungnya mau disita. Nah, baru sudah tidak bisa apa-apa, mau disita, baru Tuhan. Nah, baru teriak-teriak lah. Lalu ketemu saya. Ayo kita sembahyang. Saya suami istri tajak sembahyang. Tuhan cuma ngomong gini. Kalau kamu mau bebas, dimulai dari diri kamu. Jangan menuntut orang lain. Akhirnya saya bilang, saya kasih tahu. Maksudnya bagaimana? Kamu punya mobil enggak? Punya. Jual. Kamu punya rumah enggak? Punya. Jual. Kamu punya perhiasan enggak? Punya. Jual. Terus berikan semua. Dia jawabannya apa? Enggak seberapa. Dibandingkan dengan utangnya itu cuma tidak ada 1/10. Enggak masalah, Tuhan tidak lihat jumlah. Yang penting motivasi hati, beri. Lakukan apa yang Tuhan mau. Mau? Dulunya nangis. Apa Pak? Semua habisin, habis. Kamu. Tapi akhirnya bilang, oke. Suami istri bilang, oke, nurut, sudah habis-habisan. Jualin semua, lalu diumumkan di gereja. Saya mulai jual semua, mobil tak jual, ini tak jual, semua perhiasan jual buat bayar. Saudara tahu? Hanya karena jalannya kayak gitu, dalam waktu 3 bulan lunas. Dalam waktu 3 bulan utang lunas, sudah jadi milik. Saudara tahu sekarang dia bilang apa? Rumahnya diganti baru, mobilnya diganti baru, gedungnya direnovasi. Saudara tahu, jalan Tuhan bukan jalan kita. Maka dari itu ayat Alkitab ini berkata apa? Kalau kamu mau jadi muridku, lepaskan semuanya. Bukan berarti kalau saudara dan saya melepaskan lalu saudara itu tidak punya apa-apa. Tidak. Setiap murid Tuhan itu sudah punya jatah sendiri-sendiri. Ngerti tidak? Tuhan tuh di dalam Mazmur 37 bilang, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya tak? Jadi saudara sudah ditetapkan enggak? Udah. Kamu dijadikan apa? Sudah ditetapkan belum? Udah. Lah kenapa sih kok pusing-pusing? Makanya saya bilang, relax, santai. Toh Tuhan sudah netepin. Kamu hari demi hari jalan aja lah. Nanti kan sampai dewek. Betul enggak? Wong kamu berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi saudara harus ingat dan baca Alkitab. Kalau saudara dan saya sudah dipilih, hati-hati. Lihat, perhatikan Saul, Raja Saul. Raja Saul itu dipilih Tuhan. Betul? Tetapi pada waktu dia melanggar, tidak mau melakukan perintahnya Tuhan, membasmi orang Amalek, dan dia memakai pikirannya, lembu-lembu yang tambun, kambing yang tambun, mau dikasihkan Tuhan. Jangan saudara ulangi kelemahan kesalahan Saul. Justru karena kesalahan Saul, Tuhan berkata apa? Alkitab berkata, Tuhan meninggalkan dia, dan roh jahat dari Tuhan mengganggu Saul. Alkitab banyak ngomong. Nah, banyak orang ngomong gini, Pak, Tuhan itu kan sayang dan kasih toh Pak. Kenapa sih kok ada roh jahat dari Tuhan?
Ya toh? Saya bilang, makanya baca Alkitab. Roh jahat itu siapa toh? Iblis toh? Iblis asalnya dari mana? Malaikat. Malaikat asalnya siapa yang nyiptain? Dulunya malaikat iblis itu malaikat suci enggak? Baik enggak? Bener enggak? Jadi jahat toh? Karena apa? Mencuri kemuliaan Tuhan. Pakai pikirannya sendiri. Nah kenapa setelah Saul ditinggalkan oleh Tuhan, kok roh jahatnya dikirim dari Tuhan? Nah maksudnya begini. Karena Tuhan meninggalkan Saul, maka setan minta izin Tuhan untuk ganggu Saul. Karena Saul raja orang Israel. Lalu karena Tuhan melihat Saul itu tidak taat, ditinggal Tuhan, iblis diizinkan. Nah, jadi bukan Tuhan yang ngirim, iblisnya minta izin Tuhan untuk ganggu. Itu yang disebut roh jahat yang dari Tuhan, karena diizinkan. Itu persis pengalamannya dari Ayub. Ayub, setannya minta izin sama Tuhan untuk yang bikin sengsara Ayub. Saudara tahu? Tetapi segala sesuatu saudara harus tahu, harus seizin siapa? Tuhan. Saudara dan saya sudah jadi anak Tuhan. Jadi kalau kamu mengalami pencobaan, mengalami penyakit, mengalami kegagalan, seizin Tuhan enggak? Maka dari itu sadar. Sebab perhatiin, ini Saul. Jadi kalau Alkitab berkata kamu sudah dipilih, hati-hati, jangan kayak Saul. Tidak menjadi pelaku firman. Diperintahkan tidak nurut. Nah, saudara harus belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Belajar dari Yudas dan Petrus. Yudas dan Petrus itu 2 di antara 12 rasul. Itu dipilih Tuhan enggak? Dipilih toh? Kamu ya dipilih toh? Dipilih toh? Jadi kamu mesti belajar. Yudas dipilih, Petrus dipilih. Yudas menjual Tuhan, Petrus menyangkal Tuhan. Dosanya sama enggak? Sama beratnya enggak? Sama. Tapi di mana letak keperbedaannya? Ini hati-hati. Saudara, kalau saudara dan saya sudah dipilih Tuhan, hati-hati. Sebab Yudas, dia dipilih Tuhan, tetapi pada waktu dia menjadi muridnya Tuhan Yesus, dia punya keinginan memuaskan dirinya sendiri, dan selalu keinginannya ini dituruti. Sebaliknya Petrus, dia punya karakter pingin menonjol bahwa dia itu pemimpin. Tetapi dua ini berbeda, saudara. Yang satu caranya apa saja dihalalkan. Petrus, dia mau menyatakan bahwa dia menjadi pengikut Yesus dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Jadi sebetulnya dua-dua ini beda. Yang satu ini motivasi, sikap hatinya itu mau percaya Yesus, tapi dengan caranya sendiri, itu Petrus. Tetapi Yudas mengikut Yesus demi kepentingannya sendiri. Bedanya di sini. Maka pada waktu Yudas dia tidak dapat hasil duit, dia mencuri. Pada waktu dia melihat Yesus bahkan bakal mati, nggak jadi raja, dia kecewa, dan akhirnya Yesus dijual. Setelah Yesus dijual, dia tidak bertobat, tapi dia menyesal. Lalu dia cari jalan gantung diri. Ngerti? Nah,
ini ternyata banyak orang Kristen itu seperti Yudas, saudara. Karena apa? Tidak bisa meninggalkan kehendak pikirannya sendiri. Kalau dia menjadi orang Kristen, lalu image-nya apa? Dengar banyak kesaksian mengatakan apa? Yesus penolong, Yesus ada jalan keluar, Yesus gini. Nah, kalau dia tidak ada jalan keluarnya tidak ada, dia akhirnya mundur, kecewa. Persis dari Yudas enggak? Persis. Beda sama Petrus. Petrus dia berbakti, dia menyandarkan diri pada Tuhan, tapi dengan cara kekuatannya sendiri. Yudas dia mengikut Yesus, mengambil keuntungan buat dirinya sendiri. Bedanya di sini, saudara. Jadi ternyata banyak orang Kristen itu kayak Petrus, kayak Yudas. Maka dari itu, saudara, Alkitab kamu baca, kamu alami. Sebab kerap kali kita tidak menyadari bahwa kita punya pikiran kayak Petrus. Demikian juga kerap kali kita punya pikiran kayak Yudas. Kalau kita doa tidak ditolong, kecewa. Padahal Tuhan itu memang suka menunggu sampai apa? Mepet. Tuhan itu kalau bertindak itu saudara harus tahu. Saya mengalami mujizat itu apa? Perkara apa sajalah. Perkara duit, perkara kesehatan, perkara apa saja. Perkara anak, perkara istri, perkara masalah, perkara dagang, apa saja. Saya mengalami semua. Tapi memang Tuhan tuh gitu. Dipepet sampai gepeng. Baru nanti pertolongannya itu keluar. Memang gitu tuh sukanya gitu. Jadi kalau kamu mamanya sakit ya toh, kepengen ini kamu kan gini toh, sembahyang terus langsung sembuh. Nggak bakal, saudara. Kecuali kamu sembahyang buat orang lain, bisa. Tapi kalau untuk dirimu sendiri, nggak bakal. Kalau nggak percaya, buktiin. Nah, kamu sakit, kamu sembahyang sendiri, nanti kan tidak sembuh-sembuh. Tapi kenapa kalau orang lain yang sakit, kamu yang sembahyang sembuh, malah cespleng. Saudara tahu, aku sendiri ini ngalami semua. Aku bilang, Tuhan, itu orang sakit, orang mana, orang apa, mbak suruh ngomong, tak omongi, jadi gampang. Dan aku sendiri kok gak mempan-mempan. Nah, jadi saudara jangan kira kalau saya ini dipakai Tuhan begitu itu lalu wah ya enak atau Pak Yusa punya masalah tinggal sembahyang dijawab keluar, itu kan bayanganmu. Tapi kalau kamu ngalami kayak saya, kamu ngerti. Kalau kita sembahyang buat diri saya sendiri, enggak gitu. Saya pada waktu kena stroke, saya sedang praktek jadi dokter ini kena stroke, gitu. Oh, kena ini jantungku beres, gak beres ini. Langsung pulang lumpuh total. Nah, itu jangan lalu dalam nama Yesus sembuh. Tidak, saudara, saya yang sudah tengkingi dalam nama Yesus. Jantung beres, dalam nama Yesus jalan. Tidak, jalan. Lalu tak imani. Gerak, tidak bisa gerak, macet sudah. Lalu istri saya bilang, loh yang kamu bagaimana ini? Macet. Loh, kamu lumpuh. Lah terus ini kalau terusan ya game mati. Lah terus aku mau tinggal. Lah ya lah, ada tinggal piye. Tuhan bilang pulang, ya mau mati ya aku bilang. Lah terus tak usah khawatir lah. Burung dikasih makan, masuk kamu tidak dikasih makan? Loh tapi jangan mau tinggal. Loh jangan mau tinggal itu yang punya hidup Tuhan pak kamu. Lalu saya bilang, ya kamu ya sembahyang dong. Ayo aku ya sembahyang. Tapi saudara tahu, waktu saya sudah sadar, saya bilang percuma lah. Ditengkingi ya percuma, diapain ya percuma. Gak mempan semua. Lalu saudara saya cuma gini, Tuhan, apanya yang aku harus lakukan? Loh,
Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Cuma muncul di sini, mengucap syukur. Wis kepepet, wis lumpuh, ngucap syukur. Ayo logikanya piye? Lebih enak ngucap syukur apa lebih enak mbok tengkingi? Lebih enak ditengkingi lah, secara akal lah. Saya mengucap syukur. Saya cuma bilang makasih. Sebentar lagi ngomong, kamu sebentar lagi mati. Mati adalah untung, hidup untuk Yesus. Kamu pengecut, istrimu mbok tinggal. Ya betul, pengecut. Tapi wong yang punya hidup Tuhan. Mati, kalau Tuhan bilang mati ya mati. Hidup aku tidak bisa apa-apa. Terus siapa yang ngasih makan anak-anakmu nanti kalau kamu mati? Burung dikasih makan, masa anakku tidak dikasih makan? Cuma itu terima kasih. Kalau sudah terima kasih itu kamu kira terus sembuh? Siapa bilang? Tambah parah. Tambah parah. Akhirnya saya tahu, waduh sebentar lagi mati nih. Sebabnya apa? Jantungnya kepencet. Orang kalau mau mati itu, nanti kalau kamu mau mati ngalamin. Makanya aku tuh sudah ngalami kabeh, jadi semua jadi saya cerita. Kalau kamu mau mati, itu pasti jantungnya mau berhenti itu sesek napas. Mesti. Tapi bukan karena paru-parunya macet, tidak. Itu jantungnya mau berhenti. Itu mesti bisa napas, saudara. Makanya kalau kamu nungguin orang mati nanti kan paling 3 kali sedotan. Dan ternyata mati itu gampang. Wong aku sudah pernah mati. Jadi ngalami sendiri. Jadi saya pikir aduh ini sudah selesai ini. Jantung saya sudah mau. Saya bilang terima kasih Tuhan sudah mau ini game. Waktu sudah saat terakhir, jantung sudah gak bisa napas, sudah game ini. Saya teriaknya tambah gede ya, tambah keras. Terima kasih. Sebabnya apa pikirku? Terakhir. Jadi setia mengucap syukur sampai akhir. Jadi terima kasih. Justru akhir gitu, saudara tahu Tuhan yang ngomong hidup loh. Aneh tak? Makanya ngalami dewek. Lah kamu untuk setia sampai akhir itu susah. Saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan bilang hidup. Jantungnya meledak. Dong. Jalan lagi. Jedut jalan. Mulai tangan saya gerakin bisa, kaki bisa sempurna kembali loh. Saya belajar jalan 2 minggu, tapi kembalinya sempurna. Nah, kenapa banyak orang yang kena stroke kok tidak sempurna? Lah karena iman penyerahannya itu ya kurang sempurna. Jadi ya kurang. Makanya adanya kurang sithik. Lah ya piye penyerahannya kurang gitu loh. Aku ngalami saudara. Pada waktu saya kena serangan jantung yang ketiga, mati. Udah mati, ledek, mati. Makanya saya bisa cerita orang mati. Orang mati itu gampang ternyata. Setelah mati keluar, bentuknya sama persis sama bentuk saya. Keluar, saya bilang, loh, kok 2? Bisa Yang satu tiduran, yang satu berdiri. Loh kok 2? Oh, ngerti aku. Oh mati. Itu jasmani, ini rohani. Oh mati. Setelah itu terus saya menengadah ke atas gini. Tuhan, aku pulang. Langit itu buka loh saudara. Saya ketemu Tuhan Yesus sendiri duduk di atas tahta. Saya bilang, Tuhan aku pulang. Tuhannya gini. Geleng-geleng. Amek mesem-mesem gini. Aku bilang, kenapa?
Waktumu, tugasmu bukan waktu, tugasmu belum selesai. Selesaikan, nanti aku jemput kamu sendiri. Dan saya berkata, aku kepingin pulang. Tuhan bilang, tidak. Selesaikan tugasmu, aku jemput kamu. Saya masih alasan. Saya masih alasan. Alasan bukan mau hidup, justru mau pulang. Alasan saya ini. Jantungku berhenti. Tuhan bilang apa? Tidak masalah. Saya gitu. Jantung berhenti kok tidak masalah. Makanya saya bilang, kalau kamu tidak ngalami sendiri, kamu tidak akan bisa mengucap syukur. Saya makanya orangnya santai saja. Tidak pernah saya ada takut, khawatir. Di Jalan Cendana ribut-ribut kayak apa ya. Aku ya tetap tidur ya di Marco Polo. Sampai Iwan tadi bilang, Pak macet sana. Siapa bilang macet? Tidak macet. Saya bilang, lah terus Pak nanti kalau jemput macet. Ya sudah, naik taksi. Saya datang sendiri. Gampang toh. Ya toh. Daripada bikin orang deg-degan ke sana, lebih baik saya yang datang. Saya tidak peduli, tidak apa-apa, santai. Bukan kok tidak dijemput, enggak. Hamba Tuhan itu mesti melayani, bukan minta dilayani. Jadi saya orangnya datang sendiri. Pak datang pakai apa? Taksi. Macet enggak, biasa, santai. Ngerti saudara? Tuhan bilang jantung berhenti. Saya bilang, Tuhan bilang apa? Tidak masalah. Tuhan, aku kepengen pulang. Tidak boleh. Saudara tahu, segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Tuhan, bukan engkau, tapi Tuhan. Tapi lepaskan pikiran, lepaskan kemauan dan keakuanmu. Itu yang menjadi penghambat. Kalau kamu percaya sungguh-sungguh, maka Alkitab pasti digenapi. Dan kamu mesti belajar dari Petrus. Petrus dia kecewa, tetapi dia tetap ditolong Tuhan. Jangan kayak Yudas cari jalan sendiri. Petrus akan kembali ke hidup yang lama. Nah, saudara perhatikan, kalau kamu ikut Tuhan, mulai tidak bisa berdoa, mulai tidak bisa membaca Alkitab, mulai hambar, itu tandanya kamu akan seperti Petrus, kembali ke masa yang lalu. Hati-hati. Dan kamu kembali ke masa yang lalu, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Petrus semalam suntuh nangkap ikan, satu ikan tidak dapat. Kenapa? Laung Tuhan yang buat toh. Tidak bakal, tidak kamu balik, sengsara kamu. Maka dari itu saudara, jangan meninggalkan Tuhan. Apapun yang kamu alami, percaya Tuhanmu itu sudah ngatur. Mesti ada jalan keluar. Jadi kalau kamu sudah salah, bertobat, duduk diam. Diam sampai nanti Tuhan yang ngatur. Maka pasti ada jalan keluar. Bagi Tuhan itu tidak ada barang yang mustahil, saudara. Dan ini banyak anak-anak Tuhan. Banyak. Kalau dia konseling bilang, Pak jangan masalah, duduk diam. Loh duduk diam itu terus bagaimana Pak? Ini orang yang nagih ini ngancem-ngancem. Aku bilang, lah kamu yang salah ya diancem ya logis toh. Lah terus, lah jadi bagaimana Pak? Dihadepin enggak? Loh, lah terus sementara ini lari terus. Loh, nyumput lagi. Itu enggak tanggung jawab, saya bilang. Hadapi, loh. Lah kalau dihadapi saya dibunuh. Loh. Yesus sudah ngomong kok, kalau kamu mau jalan dengan Yesus, bertobat ya sudah, lepaskan segala-gala, termasuk nyawa. Wong Alkitab berkata, siapa yang sayang nyawa, oh pinter. Tapi kalau kamu kehilangan nyawa karena Yesus, kamu dapat nyawa. Itu memang maunya Tuhan begitu. Makanya nekat gitu loh. Ini loh, kayak orang yang di Tanjung Duren dulu itu loh. Dia bilang gini sama saya, Pak, saya ini utangnya sudah banyak mau disita Pak. Saya dicariin ini rumah disita. Saya mau tinggal di jembatan ini Pak.
Bertobat. Saya bilang, ini orang Katolik loh. Bertobat. Caranya bagaimana? Duduk diam. Baca Alkitab, bangun pagi. Cuma gitu Pak. Iya. Lah terus? Nah, ya terus ya diam dulu. Kok terus ada apa? Oh ini belum dijalani kok sudah terus. Jalani dulu saya bilang. Ya, sudah dijalani. Habis itu saudara tahu? Istrinya tidak mau bertobat loh. Tidak mau bertobat. Tuh istrinya tuh gua itu kata Ilo. Semacam betina itu. Nah, soalnya saya tanya saudara, tangan itu penuh cakaran. Orang kalau tangan kalau dicakarin kan bekasnya kan putih-putih. Tidak bisa hilang dulu. Bekas luka tidak bisa hilang. Itu. Saya bilang tanganmu kenapa? Lah ya ini istriku tuh kalau marah nyakarin. Kok kayak macan ini? Iya memang kayak macan betina. Walah itu bat deh ini. Kamu kok mau kawin sama orang itu? Lah sudah terlanjur sayang. Tidak tahu orangnya sekarang di mana itu. Nah, saudara tahu? Setelah dia berdoa puasa gitu, ya masih kucing-kucingan sama bang sama apa, masih kucing-kucingan. Tapi orang tuanya belum nyuruh tanggung jawab, diam ya sudah diam. Udah itu dia lalu berkata begini, saya kepengen itu yang pertama itu istriku Pak bertobat. Hah? Istri mau bertobat? Ya kamu doain dong. Iya tapi tidak mau Pak, tidak mau. Sudah doa puasa sana. Diam lagi sebulan. Wah doa puasa. Sudah doa puasa sebulan ketemu saya lagi. Pak sudah sebulan. Sudah mau bayar? Udah. Tuhan ngomong istrinya bisa bertobat. Oke, besok saya datang ke rumah kamu. Ya. Wah, dia senang. Istri ini dikasih tahu. Gara-gara dikasih tahu, luar biasa. Dikasih tahu kalau saya mau datang, mau ngomong sama istrinya. Saudara tahu jawabannya apa? Apa? Siapa yang mau datang? Yusa. Sampai sini tak usir. Bayangin. Loh, lalu suaminya ngomong sama saya gini, Pak, jangan datang. Diusir. Aku bilang, loh diusir piye? Loh, suami istriku kalau bilang diusir sungguh. Sudah ada 2 pendeta diusir. Nah, terus aku tanya, loh Tuhan, kamu bilang suruh datang, ini kok diusir? Tuhan bilang apa? Datang aja. Oh ya wis, kamu di dalam kamar sembahyang, jangan kasih tahu saya datang jam berapa. Tapi saya tetap datang. Lah kalau diusir, ya pulang. Loh, lah ya dia yang punya rumah lah, saya datang diusir masa enggak pulang. Ya pulang saya bilang. Tapi Pak Yusa ada sakit hati? Enggak. Karena Tuhan yang nyuruh. Ya sudah, saya datang lah. Tapi kamu sembahyang ya. Pak Yusa datang jam berapa? Jam 5 sore. Saya tidak ada pelayanan pada waktu itu. Jam 5 tepat saya di depan rumah. Orang kaya kan pintunya kan besi gitu-gitu. Saya ngelong-ngelong, tidak kelihatan. Tak gerbong wais. Dong. Ternyata nyonya itu nyiramin kebun pakai daster basah lagi. Dan dibuka situ ngintip, ada apa Pak? Tolong bukain, saya bilang. Nurut dibuka. Jadi saya sudah masuk dulu dah, yang penting sudah masuk. Iya dah, sudah masuk. Mau cari siapa Cak? Cari siapa Pak? Langsung saya bilang, cari kamu. Gak tanya-tanya, cari kamu. Tak gempak, saudara, tak gempak. Kaget deh. Dia kaget terus tanya gini, sebentar ya Pak, tak ganti pakaian, kan basah. Tidak usah. Ini kalau ada orang yang dengar nanti kan dia ngaku. Tidak usah. Terus masuk. Jadi saya yang menenangkan. Masuk. Jadi dia masuk. Isa ketakutan saudara. Masuk. Lalu saya bilang duduk. Jadi aku sendiri tadi. Setelah dia duduk, saya bilang,
kamu mau bertobat tak? Kalau kamu saat ini tidak mau bertobat, besok kamu akan tidur di bawah jembatan. Tahu enggak? Dia nangis, saudara. Dia bilang gini, mau. Suaminya di kamar langsung keluar. Langsung dia bilang, mau bertobat mah? Mau. Dirangkul istrinya. Terus dia bilang apa? Mama tahu ini siapa? Enggak tahu. Ya ini Pak Yusa sama bau share itu. Ya ini orangnya Pak Yusa. Hamba Tuhan yang mau share. Oh. Kenapa mama kok mau? Saudara tahu? Kita tidak tahu. Tapi dia tahu. Ngerti saudara? Maka dari itu jangan batasi Tuhan. Kalau Tuhan sudah ngomong, jalanin. Saudara tahu apa sebabnya? Saya bilang, mengapa kamu kok nurut? Kok berang bertobat? Saya ketemu Pak Yusa, dia bilang itu. Itu saya kaget. Kagetnya kenapa? Papaku yang sudah mati itu persis Pak Yusa. Jadi saya kagetnya, tak pikir papa hidup lagi. Lah, carane marah Pak Yusa, merintah saya persis papa. Jadi tak pikir papa hidup lagi, aku dimarahi. Dia bilang, "Loh, persis papa kok." Dia merintah gitu. "Masuk. Duduk." Loh, siapa yang tahu? Tuhan toh? Apa aku dikasih tahu? Kamu kayak papai. Enggak toh? Tuhan sudah beracara, Tuhan sudah tahu. Kalau Tuhan bilang bisa bertobat, kamu datang. Meskipun mau diusir secara akal, tetap. Nah, kamu coba logikanya bagaimana? Saya ini tamu, hamba Tuhan. Datang-datang kok malah merintah orang. Coba kalau kamu yang jadi nyonya rumah sekarang tak perintah kayak gitu, marah ndak? Hah? Tapi saat itu ini kenyataan, bertobat. Saudara tahu setelah bertobat, Tuhan ngomong, kamu tiap pagi berdoa bersama dengan suamimu. Nanti dalam waktu singkat Tuhan akan berbicara melalui kamu istri, dan jalan keluar ada. Semua harta bendamu dikasih balik. Dalam waktu beberapa, cuma 1-2 bulan, semua hartanya balik. Maka dari itu saudara, tak usah khawatir. Cobalah berjalan dengan Tuhan. Karena Allahmu itu Allah yang luar biasa. Belajarlah setia. Jangan makin akalmu lalu bagaimana, kapan. Ada waktunya, Tuhan sudah ngatur segala-galanya. Dia tidak usah memberitahu kamu, tapi dia mengerjakan untuk kamu dan saya. Amin. Mari kita berdoa.